Hai sobat, perkenalkan, nama saya Brody. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pernikahan dan perceraian di Indonesia. Selain itu, saya juga akan menampilkan beberapa cuplikan berita dan video dari internet seputar kasus perceraian yang terjadi di dalam negeri. Perhatikan dengan seksama ya teman-teman. Mari ikut saya ke ruang kerja. Jadi penasaran, gimana sama kasus perceraian akhir-akhir ini? Mari kita browsing buat mengetahui kasus perceraian di luar sana. Wah, cukup banyak kasus perceraian yang terjadi. Oke, sekarang mari kita lihat di YouTube, pasti lebih jelas beritanya. Angka perceraian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meningkat sejak beberapa bulan terakhir. Penyebab perceraian didominasi ekonomi keluarga yang semakin terpuruk di masa pandemi. Berdasarkan angka statistik dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terdapat 75% perceraian disebabkan akibat faktor ekonomi. Pihak Pengadilan Agama menegaskan rata-rata gugatan cerai yang masuk dipicu oleh nafkah dan ekonomi keluarga. Tingginya angka perceraian karena ekonomi itu terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kalau untuk sebabnya karena ekonomi secara detail tidak tersampaikan oleh masyarakat, hanya masyarakat rata-rata menyampaikan bahwa dalam gugatannya bahwa suami sebagai kepala rumah tangga itu tidak mampu memberikan nafkah yang layak. Untuk penyebab karena pandemi, kami tidak punya data detail untuk itu. Untuk mengantisipasi kerumunan warga yang ingin mendaftarkan gugatan cerai, pihak Pengadilan Agama setempat menambah atap terop sebagai ruang tunggu persidangan.
Pihak pengadilan agama juga membuka layanan pos untuk mengirimkan surat penetapan atau putusan cerai, salinan cerai, dan akte cerai ke rumah pemohon. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Angka perceraian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan di masa pandemi COVID-19 meningkat. Jumlah pengajuan gugatan perceraian meningkat hingga 100%. Angka perceraian yang terdaftar di kantor Pengadilan Agama Kota Parepare, Sulawesi Selatan meningkat di masa pandemi. Angka perceraian dominan diusulkan oleh pihak istri dengan alasan sejumlah kepala keluarga tidak lagi bekerja. Hal itu membuat para kepala keluarga dituntut cerai oleh istri. Pengadilan Agama sebenarnya telah membatasi kasus perceraian untuk menghindari kerumunan, namun angka perceraian masih saja tinggi. Kalau kayak kemarin pada bulan Juli, ya rupanya ada peningkatan. Itu sekitar jumlahnya ada 58. Yang sebelumnya kan 40-an, 30-an. Nah, setelah yang Juli ini memang setelah kita buka memang yang terbanyak. Jadi persentasenya Bu, berapa persen peningkatan? Kalau kita lihat dengan dibukanya ini pelayanan hampir lebih 100, ada sudah 100%. Ke informasi lain pemirsa, angka gugatan cerai di Kabupaten Bandung, Jawa Barat melonjak. Dalam sebulan, Pengadilan Agama Soreang menerima 5.700 permohonan pisah. Dampak pandemi COVID-19 merupakan sebagian dari alasan perceraian itu. Warga memadati pelataran Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah calon pemohon gugatan cerai. Sementara sebagian lainnya yang juga memadati area pengadilan adalah pasangan yang akan menjalani sidang untuk berpisah. Para penggugat datang membawa keluarga dan kerabat sebagai saksi, sehingga suasana Pengadilan Agama pun ramai. Humas Pengadilan Agama Soreang mengungkapkan dalam sebulan sudah ada 5.700 kasus gugatan cerai. Dampak pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan mereka berpisah. Namun jumlah itu diperkirakan membludak akibat beberapa tanggal merah di bulan Agustus. Ada kenaikan jumlah perkara masuk karena yang sebelum-sebelumnya itu kisarannya kan kurang lebih sekitar 700, 800 sampai 900 perkara. Itu rata-rata perceraian sendiri karena apa, Pak? Karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadi akibat karena mungkin karena dampak dari pandemi itu banyak orang yang di PHK dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi ya. Terlepas dari itu banyak antara lain pihak ketiga, mungkin KDRT atau perselingkuhan dan lain sebagainya. Tingginya angka perceraian ini perlu dievaluasi pemerintah setempat, sebab perpisahan berpotensi membawa dampak buruk bagi pasangan itu serta anak-anak mereka. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One, mengabarkan. Berita di YouTube tentang kasus perceraian di Indonesia cukup mengerikan ya.
Setelah melihat beberapa cuplikan video YouTube yang ditayangkan, bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, mari sekarang kita memasuki pembahasan materinya. Catat dan simak baik-baik ya. Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan seperti syarat yang telah ditentukan. Jika dicermati, pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin. Oke. Jadi penasaran? Apa ada undang-undang yang mengatur tentang kasus perceraian? Oh, begitu. Keren. Ternyata ada undang-undang yang mendukung dan melindungi secara hukum tentang perjanjian pranikah. Dengan hal ini, tentunya pasti sangat berguna bagi para istri dan suami. Perjanjian pranikah. Berikut ini adalah pengertian dari perjanjian pranikah. Dan ini adalah dasar hukum yang dipakai di dalam Indonesia. Dasar hukum tersebut ialah Pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Terdapat pula isi perjanjian pranikah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Perlu diingat ya sobat, bahwa perjanjian pranikah mempunyai ketentuan. Untuk perkawinan campur, notaris biasanya akan membuat dua akta, yang satu dalam bahasa Indonesia, satu lagi dalam bahasa Inggris. Tapi perjanjian tersebut hanya mengatur soal harta keduanya yang ada di Indonesia. Hartanya bisa berupa mobil, uang, rumah, atau tanah. Harta di negara asal WNA tidak dapat diganggu gugat. Kalau aturan di negara WNA perjanjian perkawinan harus didaftarkan juga, maka akta yang sudah dibuat dibawa ke negara asalnya. Sifatnya hanya berupa pemberitahuan. Karena kita sudah mengetahui ketentuan dari perjanjian pranikah, sekarang mari mempelajari proses atau syarat-syarat umum yang diperlukan dalam membuat perjanjian pranikah.
Syarat-syarat umum membuat perjanjian pranikah. 1. KTP calon suami istri. 2. Kakak calon suami istri. 3. Fotokopi akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris yang telah dilegalisir maupun asli. 4. Kutipan akta perkawinan. 5. Apabila pemohon WNA, maka lampirkan paspor atau kitas. Tetapi, pendaftaran atau pencatatan perjanjian nikah bagi pasangan beragama Islam dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Pencatatan perjanjian pranikah dilakukan sebelum, pada waktu perkawinan, dan selama ikatan perkawinan disahkan oleh notaris dan dicatat oleh PPN. PPN mencatat perjanjian pranikah di dalam buku nikah. Sedangkan untuk pasangan beragama non-muslim disahkan oleh notaris dan dicatat di kantor catatan sipil. Hai sobat, sudah paham belum tentang penjelasan tentang perjanjian pranikah? Gimana kalau Bro dikasih sedikit gambaran ilustrasinya ya? Disimak baik-baik ya sobat. Rafa dan Nadia sudah menjalin kasih cukup lama. Hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Kemudian Rafa dan Nadia membuat perjanjian pranikah di kantor notaris. Setelah sahnya perjanjian pranikah, kedua belah pihak mengadakan pernikahan di Surabaya. Wah, mereka terlihat bahagia bukan? Ini sedang dalam bahagia. Mereka berdua menjalani kehidupan sehari-hari dengan sangat bahagia. Nah, hingga pada akhirnya di tahun berikutnya pasangan ini dikaruniai seorang anak. Nadia telah menjadi seorang ibu dan istri yang baik. Selain itu, pekerjaan Rafa juga berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada gangguan yang mengganggu bisnis yang sedang berjalan tersebut, serta dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai kepala keluarga. Seiring dengan berjalannya waktu, bisnis yang dilakukan oleh Rafa semakin berkembang. Terlihat kehidupan Rafa dan Nadia sudah terbilang harmonis loh. Oh iya, kita belum melihat bagaimana isi dari perjanjian Rafa dan Nadia. Nah, berikut ini isi perjanjian dari Rafa dan Nadia. Sepertinya kurang jelas ya kalau dilihat barusan. Kita zoom dulu biar lebih jelas dan terlihat isi dari perjanjiannya. Nah, ini dia isi dari perjanjian pranikah Rafa dan Nadia. Jadi seperti itulah isinya.
Sekarang mari melihat kelanjutan kehidupan Rafa dan Nadia yuk. Apa yang terjadi setelah bisnis yang dilakukan oleh Rafa telah berkembang? Namun, ternyata bisnis yang semakin berkembang itu membuat Rafa melupakan akan memenuhi kebutuhan keluarganya dalam 6 bulan berikutnya. Hal ini membuat Nadia menjadi sangat marah meskipun Nadia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena ia bekerja sebagai PNS. Ini dia ilustrasi dari kemarahan Nadia kepada Rafa. Sehingga permasalahan tersebut membuat Nadia sebagai seorang istri merasa tidak tahan dengan perlakuan yang dilakukan oleh Rafa. Tapi Rafa menyadari perbuatannya dan berjanji akan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kembali. Nadia terlihat sangat marah. Namun Rafa tetap tidak memenuhi janjinya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada akhirnya Nadia sebagai seorang istri sudah tidak tahan lagi dengan tindakan Rafa yang sudah mengesampingkan keluarganya. Namun Rafa tetap tidak memenuhi janjinya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun menafkahinya. Pada akhirnya Nadia sebagai seorang istri sudah tidak tahan dan mengungkit perjanjian pranikah yang telah dibuat. Bagaimana menurut kalian ilustrasi kasus yang dialami oleh mereka berdua? Menarik untuk melihat kelanjutan penyelesaian kasusnya, bukan? Pada penasaran ya? Yuk, mari kita lanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan penyelesaian kasusnya, mari mencari tahu dulu pengertian secara umum tentang perceraian. Menurut KUH Perdata, pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Perceraian diatur dalam pasal 39 sampai 41 U nomor 1 tahun 1974 Jul pasal 19 sampai 36 PP nomor 9 tahun 1975. Pasal 207 sampai 232A KUH Perdata. Untuk bercerai harus ada alasan-alasan sah seperti yang disebutkan dalam undang-undang. Tidak boleh atas persetujuan kedua pihak saja. Ada 5 tahapan atau langkah pengajuan proses perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Yang pertama, menyusun gugatan atau permohonan. Yang kedua, pengajuan gugatan cerai atau permohonan cerai, talak, atau istri atau suami atau kuasanya. 3. Membayar biaya perkara. Yang keempat, penggugat atau pemohon atau tergugat atau termohon menunggu panggilan sidang. Kelima, proses persidangan. Oh iya sobat, ternyata bentuk perceraian itu ada 2.
Yang pertama ialah cerai talak, dan yang kedua ialah cerai gugat. Cerai talak. Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Suami yang kawin secara Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Yang kedua, cerai gugat. Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada pengadilan agama yang kemudian termohon yaitu suami menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud. Jadi, walaupun pada dasarnya perceraian itu tidak dilarang, ada beberapa alasan dasar yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Nah, ini dia alasan dasar yang dimaksud dari penjelasan Brody ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Setelah dibaca dan ditelaah, memang sih hal seperti ini butuh suatu penyelesaian. Dasar hukum perceraian PNS. Pengaturan hukum khusus perceraian bagi PNS terdapat dalam PP nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi PNS dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua peraturan pemerintah tersebut. Sanksi pegawai negeri sipil apabila tidak memperoleh izin perceraian. PNS yang tidak memperoleh izin atau surat keterangan untuk bercerai lebih dahulu dari pejabat dan tidak melaporkan perceraiannya dalam waktu selambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadi perceraian, dikualifikasikan sebagai melanggar hukum menurut pasal 15 ayat 1 PP nomor 45 tahun 1990 yang bisa disanksi hukuman disiplin berat berdasar PP nomor 30 tahun 1990 tentang peraturan disiplin PNS. Saat ini di PP nomor 30 tahun 1990 telah dinyatakan tidak berlaku dan telah diganti dengan PP nomor 53 tahun 2010. Ini berarti bahwa hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar hukum khusus perceraian menurut pasal 15 ayat 1. Jenis-jenis hukuman disiplin berat yang ditentukan PP nomor 53 tahun 2010 antara lain sebagai berikut. Terdapat di dalam pengertian itu. Cukup ngeri ya apabila tidak
mematuhi peraturannya. Prosedur perceraian bagi PNS. Persyaratan perceraian PNS dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, persyaratan teknis. Nah, pengertiannya ada di dalam bacaan ini. Silakan dicermati ya teman-teman. Nah, persyaratan perceraian PNS yang kedua ialah persyaratan administrasi. Nah, pengertiannya bisa kalian simak atau kalian catat ya ini. Prosedur pelayanan dan pembuatan surat izin perceraian bagi PNS. 1. Pengajuan permohonan izin cerai tertulis oleh PNS. 2. Permohonan ditunjukkan kepada atasan dalam hierarki. 3. Pejabat menerima permohonan kemudian mempertimbangkan alasan-alasan pemohon. Keempat, pejabat negara yang lebih tinggi dalam saluran hierarki. Kelima, pejabat mempertimbangkan alasan pemohon dan mempertimbangkan atasan PNS tersebut. 6. Pejabat memanggil pemohon jika alasan tidak kuat, belum jelas ataupun alasan kurang meyakinkan. 7. Sebelum memberikan keputusan, maka pejabat tersebut diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada pemohon dan pasangannya. 8. Setelah proses penasihatan, maka izin cerai dapat diberikan pejabat dalam bentuk tertulis. 9. Apabila izin perceraian pemohon diterima, maka permohonan izin perceraian dapat diajukan ke pengadilan agama. Kita masuk lagi pada proses kasus perceraian. Nadia membawa kasusnya ke Pengadilan Agama Kelas 1A Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara cerai gugatnya. Pengadilan telah membaca perkaranya yang disampaikan oleh Nadia. Nah, di sini adapun pengabulan permohonan penggugat. Antara lain dapat dibaca di sini ya. Menarik. Bahwa pada hari persidangan Nadia Rafa tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Ada upaya mengadakan mediasi namun menemui jalan buntu karena Rafa tetap tidak hadir dan Nadia tetap pada pendirian. Selama persidangan berlangsung, Rafa tidak pernah hadir dalam persidangan. Sidang tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Rafa. Nah, berikut putusan dari Pengadilan Agama. Dengan begitu, gugatan yang diajukan oleh Nadia terhadap Rafa kepada pengadilan dikatakan berhasil dengan melalui beberapa proses yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat itu.
Dampaknya ialah hilangnya hubungan suami istri antara Rafa dengan Nadia. Akibatnya mereka menjalin kehidupan secara sendiri-sendiri. Kesimpulan secara menyeluruh ialah bahwa perjanjian pranikah dilindungi secara hukum dan dapat menjadi pilihan untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri setelah menikah. Nah, sekian penjelasan dari Brody sebagai ilustrator dari kelompok ini ya. Terima kasih sobat.